ngeri saat matanya tertuju pada pisau besar yang sepertinya bertugas untuk memotong daging. Begitu tajam dan nampak mengerikan. Pluk! Sari kemudian terkaget saat bahu seperti ada yang menepuk dari belakang. Benar saja saat dilihat ternyata Parni sudah berada di belakangnya sembari tersenyum simpul. Serta merta Sari memutar tubuhnya dan mendapati sudah berganti pakaian dan memakai sepatu bot. Karung putih yang ia lipat, Mbak titip anak-anak dulu ya, Mbak ada urusan katanya. Mbak mau kemana? Tanya. Mau kemana ya si Parni tengah malam gini, kata Sari dalam hati. Mbak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah membuka video ini. Dan episode ini merupakan kelanjutan dari episode yang kemarin ya, tentang gulai daging ibu. Jadi gak usah lama-lama, kita lanjut saja ke ceritanya. Tersiarnya gulai daging Parni yang begitu nikmat membuat banyak orang yang rela antri untuk mencicipi. Nggak terkecuali juga Halimah, ibu dari Gito alias mertua Parni. Desas-desus tentang nikmatnya gulai daging yang katanya gurih dan membuat lidah itu bergoyang, menjadikan rasa penasaran kian mengguncang di hati Halimah alias mertuanya ini. Sore ini ia begitu antusias ingin berkunjung ke rumah menantu yang miskin yang selalu ia hina-hina itu. Jadi sedikit memaksa anak gadisnya yang baru saja pulang dari kerja. Mau apa sih mak, katanya. Biasanya lihat Mbak Parni aja sudah mau muntah gitu. Sari berdecak kesal, tubuhnya masih teramat lelah sehabis bekerja di pabrik tempat pembuatan saus. Mak penasaran aja, kata tetangga sebelah masakan si Parni itu enak. Mak, selama ini mama berlaku kasar sama Mbak Parni. Sari aja nggak boleh ngasih jajan apalagi bantu keseharian mereka. Padahal Sari itu kasihan. Mbak Parni dan anak-anaknya itu pasti sering kelaparan, kata wanita berkulit putih itu sembari menaruh pantatnya di kursi rotan dengan sedikit menghentak. Ya, karena memang mama benci wanita miskin yang nggak tahu malu itu, seperti dia. Bawa sial. Buktinya tuh abangmu lumpuh dan nggak bisa bekerja, nggak bisa, hanya makan, tidur, nggak bisa menghasilkan uang. Halimah malah tambah naik pitam dengan tambah diungkit keburukannya. Semua itu ya takdir Allah, mak. Mana kita bisa menolak. Mama kan juga punya banyak harta warisan. Kasihlah dikit untuk Bang Gito biar Mbak Parni bisa pakai untuk modal usaha. Sari coba merayu mamanya meluluhkan hati Halimah ini. Alah, menantu gak tahu diri macam itu. Jualan enak aja gak ada mikirnya mau ngasih mertua. Dasar pelit, kata Halimah dengan muka jengkel, dengan muka masam. Kalau aku punya mertua seperti mama, ya aku juga ogah mak, nganter nanti cuma dapat hinaan, cacian. Buat apa? Hari kemudian dengan sembari bangkit, ia sebenarnya masih jengkel dengan sifat mamanya yang pilih kasih. Giliran sama Dewi aja, menantu dari abang pertamanya, abang tertua itu namanya Diman. Maknya baik sekali, itu karena Dewi bekerja di kantor besar dan mempunyai gaji yang hampir sama nilainya dengan abangnya ini yang namanya Diman. Dasar anak kurang ngajar kamu ya. Kalau kamu gak mau nganter ya sudah, aku bisa pergi sendiri. Ya sudah, Sari aja yang pergi mak, tunggu aja di rumah, katanya. Mama mau ikut, tapi mak, Sari akhirnya mengalah karena mendapat ancaman dari mata mak yang melebar marah gini. Dengan sedikit menghela napas, Sari kemudian melangkah ke arah motor, mengikuti langkah mamanya yang nampak bersemangat. Saat itu hari sudah mulai sore, terselip rasa keraguan di hatinya saat motor sudah menyala. Rumah kakaknya yang berada di desa sebelah membutuhkan waktu yang lumayan lama dan kemudian juga melewati area-area pemakaman yang luas. Sari melenguh saat motor sudah bergerak menjauh rumah, sedangkan Halimah menarik salah satu bibirnya.
ada sesuatu di dalam hatinya. Ia bukan hanya sekedar ingin mencicipi masakan menantunya itu, tapi juga ingin melihat bagaimana keadaan si Gito ataupun anaknya ini. Mak, kita pulang aja yuk. Hari mulai gelap, mana jalannya juga sudah sepi, dan sebentar lagi kita mau masuk area pemakaman. Sari berulang kali menyentuh tengkuknya, merasa ada yang aneh gitu. Dan bulu kuduknya juga merasakan bulu kuduknya itu berdiri saat motornya semakin dekat dengan area pemakaman. Ah, sudahlah, nggak ada apa-apa, kata Halimah dengan ngotot dan menolak pulang. Alhasil Sari tetap melanjutkan perjalanan mereka meski hatinya menggertuk kesel. Jengkel kan, apalagi tadi baru pulang kerja juga. Sari kemudian menyipitkan matanya saat ia melihat seseorang seperti duduk di pinggir kuburan. Bunyi berisik seperti orang-orang bercakap-cakap terdengar lantang, membuat darah Sari berdesir seketika. Jantungnya bergemuruh kencang. Sari yang didera dengan rasa takut, yang sangat-sangat takut luar biasa, tanpa disadari mengegas motornya hingga laju yang sangat-sangat kencang, ngebut pokoknya gitu ya. Halimah yang di belakangnya hampir saja terjungkel kalau saja ia gak mencengkram baju kerja anak perempuannya itu kan, masih pakai baju kerja PDL gitu. Sari, jangan ngebut-ngebut nak, teriak Halimah saat mereka sudah melewati area pemakaman. Napas Sari kemudian tersenggal-enggal. Beberapa kali ia menarik napasnya susah payah. Ia bisa sedikit lega saat sudah melewati kuburan. Baru saja Sari ingin menjawab pertanyaan mamanya ini, rungunya mendengar suara lirih bayi yang sedang menangis. Oe gitu. Mak, pegangan. Sari kembali tancap gas karena ia yakin nggak mungkin ada bayi di tempat yang penuh dengan pepohonan rindang dan ilalang yang tinggi di tengah-tengah hutan gitu kan. Karena di samping komplek pemakaman memang terdapat semak yang cukup luas, sementara motor Sari yang saat itu melaju dengan kecepatan tinggi ya, membuat seseorang yang memang duduk di depan komplek pemakaman itu menatapnya heran dan bertanya-tanya. Sembari menggaruk kepalanya yang nggak gatal digorok kan, karena memang melihat aneh gitu, melihat tingkah wanita yang bawa motor ugal-ugalan seperti ketakutan. Laki-laki itu lantas bangkit dan masuk ke dalam areal pemakam dan kembali duduk di makam bersama beberapa orang yang berjaga. Nah, mereka duduk sembari menyantap gorengan dan kemudian minum kopi mengelilingi kuburan bayi yang baru saja dimakamkan sore tadi. Semenjak hilangnya mayat bayi yang baru dimakamkan beberapa hari lalu, warga selalu berjaga jika ada keluarga yang meninggal dunia. Kasus pencurian mayat belum terungkap siapa pelakunya, dan itu memang membuat semua orang itu takut dan was-was. Banyak yang berspekulasi jika itu diambil oleh binatang buas. Ada juga berpikir bahwa itu digunakan untuk keperluan ilmu hitam. Tapi ya entahlah ya, karena semua ini masih menjadi misteri dan belum terungkap. Singkat cerita, sesampainya di rumah Parni, Sari nggak lantas turun motor. Rasa takut masih menguasai dirinya. Ia terlihat enggan untuk masuk ke dalam rumah ipar yang sudah sejak lama ia nggak pernah singgah karena memang dilarang keras oleh mamanya atau si Halimah ini kan. Kamu nggak turun, kata. Ayo cepat, ini sudah malam. Halimah menekan dan mengajak Sari untuk turun. Kemudian Sari menurut dan ikut ke dalam. Mak, duluan saja. Sari mau membeli jajan di warung depan untuk anak-anaknya Mas Gito gitu, sahutnya Sari dengan nada yang sudah tenang. Halah, ngapain susah payah buat beli jajanan untuk anak-anaknya, anak-anak dekil bin kumel seperti mereka itu. Halimah dengan menggerutu berniat mencegah anaknya yang hendak bergerak ke warung bersama motornya. Mak, biar begitu mereka juga cucu-cucumu. Sadarlah mak, katanya, sebelum hal buruk terjadi pada mama. Tanpa menunggu jawaban mamanya, Sari kemudian memutar motornya dan kemudian melaju dengan sangat kencang menuju warung yang sempat ia lewatin. Ia lihat sebelum sampai di rumahnya abang nomor 2-nya itu. Kemudian Halimah menggeram marah, merasa Sari
nggak nurut dengan omongannya mamanya ini. Ia lalu berbalik dan melangkah menuju rumah papan yang sebagian sudah lapuk dan dimakan-makan rayap gitu. Langkahnya terhenti sejak saat tiba di depan pintu rumah menantu yang amat ia benci. Kalau enggak karena rasa penasaran yang begitu tinggi, ya, ia nggak ingin sedikit pun untuk menginjakan kaki di rumah gubuk yang penuh dengan debu seperti ini. Tok 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 tok. Ia kemudian mengetuk pintu dengan sangat-sangat kuat hingga membuat rumah papan yang sedikit lapuk itu sedikit bergetar karena ketukan itu. Berulang kali ia memanggil-manggil si penghuni rumah tapi nggak ada sahutan. Tapi lalu kemudian setelah beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki menuju pintu dan membuka pintu dengan tergesa-gesa. Dengan raut wajah yang lelah, kemudian memakai mukena yang sudah usang, yang sudah terkoyak di beberapa tempat, menatap nanar kedatangan Halimah. Bibirnya bergetar seolah nggak percaya bahwa sosok yang saat ini berdiri di hadapannya adalah Halimah, si mertuanya. Ibu, ucapnya, mari masuk. Bu, wanita yang gak lain adalah Parni itu segera menyingkir dan kemudian menunduk dengan hormat saat mertuanya itu hendak melangkah masuk. Pandangan Halimah melihat ke sana sini ke segala arah, rumah yang sudah bobrok yang membuatnya jijik. Ia nggak menyangka anaknya betah tinggal di tempat kumuh dan hidup susah bersama Parni dan kemudian dengan 4 anaknya. Mana gitu? Ia menyentak tangannya saat Parni hendak mencium tangannya ibu dari suaminya itu. Dengan suara yang tercekat, Parni berusaha menjawab karena ia mendapat perlakuan yang gak mengenakan. Ada bu, di kamar baru selesai sholat. Lalu anak-anakmu mana? Katanya. Tanyanya dengan penuh menyelidik. Matanya tetap memperhatikan setiap inci rumah melihat kesana kesana. Mari. Dengan suara pelan Parni menjawab. Mereka biasanya tertidur setelah habis maghrib bu, karena gak ada TV. Kalau begitu aku mau ketemu sama Gito. Tanpa permisi Halimah sembari mau ngomong gitu melangkah menuju kamar anaknya. Sedangkan Parni mengikuti dari belakang. Halimah menatap kasihan anaknya yang saat ia temui itu sedang menyuap anaknya dengan susah payah. Hanya nasi dan sayur tanpa lauk. Tanpa terasa air mata mengalir di ujung pelupuk mata. Gito yang sedang menyuap segera menghentikan makannya dan melayangkan senyum pada mamanya yang saat itu masih berdiri mematung di ambang pintu. Gito, malahnya nasibmu, nak. Ikut mama pulang, nanti mak masakin makanan yang layak untuk kamu. Semarah-marahnya Halimah pada Gito yang lebih memilih pak istri yang dari dulu ia tentang, tetapi tetap saja Halimah nggak tega melihat anak nomor 2-nya itu dalam kondisi kurus dan gak terawat. Parni yang hanya bisa menghela napas pelan, dadanya seketika sakit mendengar ucapan mertuanya. Ia sadar memang saat ini suaminya sangat jauh berbeda dengan saat sebelum suaminya sakit. Kau Parni, bagaimana caranya kamu merawat anakku? Sudah aku bilang ya, kamu itu memang hanya membawa sial dan membawa sial. Halimah kemudian mengarah sambil menunjukkan arah ke kening Parni. Tangan menunjukkan ke arah kening Parni hingga kemudian kepalanya Parni ini sedikit terdorong ke belakang. Parni hanya bisa mencengkram mukenanya. Ibu mertuanya memang selalu berbuat buruk padanya, tapi kali ini membuatnya sangat menyakitkan. Mama, Gito mengulurkan tangannya ke arah Parni yang hampir saja tersungkur jatuh. Beruntung saja ia cepat dan tangkas berpegang pada konsen pintu. Mama, katanya. Sari yang baru saja datang dan melihat kejadian yang gak mengenakan itu langsung berlari membantu Parni berdiri. Dalam waktu singkat itu kemudian mamanya itu marah pada Sari. Kali ini mamanya sungguh sangat keterlaluan. Kantong yang berisi jajanan untuk keponakannya terbang begitu saja ia lepaskan dia lepaskan tanpa ia sadari. Mama ini meski Mbak Parni nggak melawan, Sari rasa mama ini sudah nggak berhak berbuat kasar. Mbak Parni juga menantumu, anakmu, mak. Suara Sari menggelegar sedikit terhuyung sembari menahan tangis. Parni melepas genggaman tangan si adik ipar dan kemudian berlari ke arah kamar anak-anaknya saat mendengar suara si bungsu Tono yang menangis. Saat menatap geram mamanya, begitupun Gito lelaki lumpuh itu hanya bisa nangis
menghadapi sikap mamanya yang nggak terkendali pada istri yang selama ini banting tulang demi dirinya dan keempat anak-anaknya. Kalian ini ya, bela wanita nggak jelas macam Parni. Pembawa sial, ngerti gak kalian, ha? Mak tadi janji kan datang kemari itu cuma mau mencicipi gulai daging buatan Mbak Parni. Tapi kenapa kok malah jadi marah-marah begini? Kemudian Halimah hanya terdiam. Parni yang berada di kamar sebelah membuka telinganya lebar-lebar. Hatinya sakit bukan kepalang sembari menepuk pantatnya si Tono pelan-pelan agar bocah itu kembali tertidur nyenyak. Tangis Parni pun pecah dalam kebisuan. Hidupnya yang baru saja akan bahagia karena usaha gulai dagingnya yang selalu laku, selalu habis, kemudian mendulang rupiah. Kini ia harus menelan pil pahit akan kehilangan suaminya. Karena pasti ibu mertuanya akan membawa pergi Gito setelah pertengkaran malam ini. Parni terisak sembari mencengkeram dadanya yang terasa sangat-sangat sakit. Ia hanya bisa menunggu momen berikutnya. Ia pasrah. Mungkin memang kebahagiaan yang namanya kebahagiaan itu bukan tercipta untuknya. Setelah perdebatan panjang dan waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Halimah akhirnya memutuskan untuk pulang dan berjanji akan membawa anak keduanya, Gito ini. Setelah ia menyuruh anak pertama, Diman, menjemputnya dengan menggunakan mobilnya, hati wanita mana yang gak hancur mendengar suaminya akan dibawa pergi jauh darinya. Tapi Halimah beralasan jika tinggal bersamanya Gito akan lebih terawat dan bisa disembuhkan. Parni hanya bisa pasrah, nggak banyak kata yang terucap dari mulutnya. Ia larut pada kesedihan yang sangat-sangat dalam. Ayo, Sari, kita pulang. Sari nggak mau, Mak. Trauma lihat kuburan tadi. Kalau kamu nggak mau pulang, Mama pulang dengan siapa? Kata Halimah dengan membentak. Kemudian Sari pun menjawab, Mama pulang aja sendiri sana. Sari pun bersikeras, pokoknya nggak mau pulang malam ini juga. Wanita tua itu menjawab dengan entengnya, dengan santainya mamanya menjawab, baik Mak, pulang aja sendiri. Naik apa Mak? Tanya Sari saat itu, kemudian memberanikan diri untuk bicara. Halah, tukang ojek kan banyak di sini, ngapain takut? Sahutnya sembari berdiri dan menatap tajam ke arah Sari. Mak, jangan ngeyel Mak, besok aja. Sari berusaha menahan mamanya, tapi Halimah enggak peduli. Ia melangkah dengan tergesa tanpa menghiraukan panggilan anak dan menantunya. Sepeninggalan Halimah, Sari berniat untuk menumpang ke kamar mandi, sedangkan Parni kemudian kembali ke dalam kamar. Pandangan mata Sari melihat ke sana kemari. Dapur milik Parni ini masih sangat-sangat tradisional ya. Masak aja masih pakai tungku dan kayu bakar yang juga terhamburan di situ. Sari sempat bergidik ngeri saat matanya tertuju pada pisau besar yang sepertinya bertugas untuk memotong daging. Begitu tajam dan nampak mengerikan. Pluk! Sari kemudian terkaget saat bahu seperti ada yang menepuk dari belakang. Benar saja saat dilihat ternyata Parni sudah berada di belakangnya sembari tersenyum simpul. Serta merta Sari memutar tubuhnya dan mendapati sudah berganti pakaian dan memakai sepatu bot. Karung putih yang ia lipat, Mbak titip anak-anak dulu ya, Mbak ada urusan katanya. Mbak mau kemana? Tanya. Mau kemana ya si Parni tengah malam gini, kata Sari dalam hati. Mbak ada perlu, pokoknya kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Tidur di kamarnya anak-anak aja ya. Tanpa menunggu jawaban dari si Sari, Parni kemudian melangkah pasti meninggalkan rumah. Sedangkan Sari dilanda dengan rasa khawatir yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana dengan keadaan mamanya yang pulang jalan kaki sendirian? Mengapa ia melihat Parni amat tenang dan bahagia malam ini? Padahal ia baru saja bertengkar dan dimarahi oleh mamanya. Parni, ia mau kemana ya? Dia kepikiran terus. Ya, terima kasih ya Wiwir sudah menyaksikan. Jika masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe karena episode selanjutnya akan diupload besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.